Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyidal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala fi haditsil ukhra, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, taufik, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Karena majelis ilmu merupakan majelisnya para malaikat, majelisnya orang-orang yang soleh, majelisnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini merupakan insyaallah mudah-mudahan bagian daripada Riyadul Jannah yang disebut oleh Nabi adalah taman-taman surga. Sebagaimana yang Nabi jelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza marartum farta'u, apabila kalian idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati ada taman-taman surga maka mampirlah sebentar. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, apa itu yang disebut dengan taman-taman surga? Maqala, Nabi menjelaskan yang disebut dengan taman-taman surga adalah, yaitu Nabi menjelaskan khilaqu dzikr atau majalisil ilm, yaitu halaqah-halaqah ataupun tempat-tempat yang digunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, berkumpul di situ menyampaikan hadis-hadis Nabi atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah untuk beraktivitas, terutama melaksanakan ibadah wajib, sholat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar pembahasan tafsir di dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, tentang informasi orang-orang yang diberitakan mendapat kabar gembira mereka akan dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, surga yang paling luas, surga yang paling indah, surga yang paling istimewa di antara surga-surganya Allah yang lainnya. Sebelum kita akan melanjutkan poin ataupun materi inti, ada satu kisah yang diabadikan di dalam kitab Syiar An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang dimana dikisahkan pada zaman yaitu salafus soleh, pada zaman ulama dahulu, yaitu dikisahkan dalam kisah tersebut seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah azza wa jalla. Jadi suatu malam rumah Malik bin Dinar ini dimasuki pencuri, sariq, ya, pencuri. Ketika seorang pencuri masuk ke dalam rumah Malik bin Dinar rahimahullah azza wa jalla, maka pencuri ini dengan diam-diam, dengan sangat hati-hati
dia mencari harta yang mungkin oleh sepemilik rumah, yaitu si Malik bin Dinar ini mungkin tersimpan dan nanti akan dia dapatkan. Satu persatu dari tempat ke tempat digeledah, dicari, diteliti apakah menyimpan harta karun atau emas atau dinar, perak atau uang mungkin, atau mungkin berkakas-berkakas yang bisa dijual, mungkin punya harga. Ketika dicari-cari, ini pencuri tidak menemukan satupun harta yang dimiliki oleh Malik bin Dinar. Sebenarnya Malik bin Dinar saat itu merasakan ada pencuri yang datang ke rumahnya. Maka Malik bin Dinar tidak serta-merta kemudian langsung menangkapnya, dibiarkan dulu sambil dipantau, diperhatikan. Maka saat itulah maling merasa dia tidak menemukan apapun, ya. Ketika berusaha dengan keras mencari barang-barang yang berharga milik Malik bin Dinar, maka tidak ada barang yang paling berharga, kecuali hanya mungkin ya kalau untuk makan atau minum, gelas, piring, atau yang lainnya, perkakas-perkakas yang biasa saja. Kalau baju ya baju, mungkin sarung untuk ibadah, ember dan yang lainnya. Ini mungkin bagi si pencuri ini mungkin tidak begitu bernilai. Yang dicuri jelas otomatis barang yang berharga. Maka saat itu Malik bin Dinar, ya, beliau baru melaksanakan sholat malam pada malam hari, memang bertepatan kurang lebih jam 12 jam 1. Mungkin ini aksi-aksi dari para pencuri mungkin antara yaitu jam 1 sampai subuh, ketika mungkin dianggap orang itu sedang lelap tertidur. Maka ketika Malik bin Dinar, ya, sambil memperhatikan, sanakan merasa kecewa nih, pencuri tidak menemukan barang apapun yang berharga, maka saat itulah Malik bin Dinar memanggil pencuri tadi. Wahai Kisana. Saat itu pun kaget, pencuri tadi dipanggil dari arah belakangnya. Ternyata si pemilik rumah. Maka dengan kagetnya, ya, maka dia segera ingin berlari karena ketahuan, maklum. Maka saya tuh Malik bin Dinar langsung mengatakan, tidak usah takut dan Anda tidak usah lari, tenang aja di situ. Sudah Anda dapatkan sesuatu? Masya Allah, ya. Jadi Malik bin Dinar ini bertanya kepada pencuri tadi, Anda dapatkan sesuatu yang Anda inginkan? Maka dengan gugupnya dan ada rasa takutnya, maka dia menggelengkan kepala, artinya menunjukkan tidak mendapatkan sesuatu. Kalau memang Anda belum mendapat sesuatu, maukah Anda aku tunjukkan harta yang aku simpan? Mungkin Anda akan lebih senang ketika mendapatkannya. Maka saat itu heran. Kenapa enggak heran? Kok bisa pemilik rumah ini menunjukkan harta karunnya? Padahal kalau pada umumnya pemilik rumah ini pasti dia akan menangkap pencuri tadi, kalau nggak dipukulin, kalau nggak dilaporkan ke pihak berwajib. Maka Malik bin Dinar tidak seperti itu. Maka dengan akhlak yang mulia, kesolehannya, kesantunannya, kelemah lembutannya, maka pencuri tadi diberitahu oleh Malik bin Dinar, kalau Anda ingin mendapatkan harta yang berharga, apa yang saya miliki, maka hendaknya Anda tetap tinggal di rumah saya beberapa hari saja, nanti Anda akan dapatkan harta yang Anda inginkan. Maka saat itu, kalau orang bilang Jawa itu beta halus lah, ya, Bu. Maka sepakatan pencuri tadi dengan siap menanggapi ataupun juga melaksanakan apa yang diharapkan oleh Malik bin Dinar, menyanggupi keinginan Malik bin Dinar. Maka ketika si pencuri tadi menginap dan juga bermukim di rumahnya Malik bin Dinar, artinya bersinggah, tidak sampai keluar dari rumah Malik bin Dinar, maka Malik bin Dinar mengajarkan kepada pencuri tadi, mengajak pencuri tadi untuk apa, Bu? Sholat, diajarkan sholat malam, ikut sholat malam dulu. Kemudian kalau subuh, sholat subuh, duhur, ajak ke masjid dulu, ya. Maka
karena mungkin perasaan hati si pencuri, ya sudah ikut aja lah, yang penting nanti dapat harta, apa-apalah. Pertama merasakan nggak ada pengaruh sholatnya nggak ada pengaruh. Ya, yang penting dia tujuannya apa? Harta. Nah, mencuri niatnya untuk mendapatkan harta yang dijanjikan oleh Malik bin Dinar. Maka ketika diajak terus, ya sehari, 2 hari, ya, bermukim di rumahnya Malik bin Dinar, maka saat itu pencuri sudah mulai ada perubahan dalam hatinya. Ada perubahan dalam hatinya. Ya, terasa dia bimbang, terasa dia cemas, gelisah dan yang lainnya. Disitulah hidayah mulai masuk. Petunjuk Allah mulai masuk dalam hati pencuri tadi. Maka dengan kesabaran Malik bin Dinar ini, maka si pencuri tadi diberitahu, "Dah sabar dulu ya, sampai kamu tenang di sini ya. Sehari atau 2 hari lagi kamu. Kenapa? Nanti insya Allah akan aku berikan apa yang kau inginkan." Maka ketika saat itu pula pada titik klimaksnya Allah membuka hati si pencuri tadi, maka dia merasakan nikmatnya ibadah sholat, merasakan begitu lezatnya mendekatkan diri kepada Allah, bersua kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Dia mulai khusyuk, mulai tumakninah, dan mulai senang dia sholat, ya, tanpa harus diberitahu oleh Malik Dinar. Ketika Malik berangkat sholat, ya dia ikut, ya. Maka saat itulah pada titik klimaknya, maka si pencuri tadi ditanya oleh Malik Dinar, "Sekarang sudah waktunya saya akan memberikan apa yang kau inginkan. Sebelumnya aku bertanya, sudahkah engkau merasakan sesuatu dalam hatimu?" Maka dengan tersenyum si pencuri tadi mengatakan, "Demi Allah, wahai Syekh ataupun wahai Fulan," karena memang nggak tahu nama si Malik bin Dinar ini sebelumnya, maka si pencuri tadi mengatakan, "Saya mulai merasakan nikmatnya ibadah, dan ketika saya merasakan nikmat ibadah, maka saya ada rasa penyesalan yang luar biasa. Selama apa yang aku lakukan sebagai seorang perampok atau pencuri ini, maka dosa-dosa yang aku lakukan besar sekali. Maka ketika aku merasakan ibadah kepada Allah, seakan Allah itu menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Maka mulai saat ini, wahai saudaraku, aku telah bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa-dosaku, kesalahanku." Maka saat itulah Malik bin Dinar merasakan senang, ya, karena si pencuri tadi bertobat. Maka saat itulah Malik bin Dinar menyampaikan, "Maukah harta yang aku sampaikan pada engkau, yang aku akan berikan pada engkau?" "Apa itu wahai saudaraku?" "Sebenarnya harta yang aku berikan pada engkau adalah yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Malik bin Dinar? Malik bin Dinar menyampaikan hadis Nabi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Ada harta yang lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apabila kita mau menjalankannya. Siapapun orang yang menjaga 2 rakaat sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar, maka menurut Nabi Muhammad SAW ini lebih utama, ini lebih berharga, ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka saat itu pencuri merasakan bahagia. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ternyata harta yang dimiliki oleh Allah itu lebih utama daripada harta yang dimiliki oleh manusia. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika pencuri ini sedikit banyak juga menimba ilmu dari Malik bin Dinar dan juga mendapatkan hadis Nabi, ya. Jadi Bapak Ibu menjaga salat 2 rakaat qobliyah subuh, sunnah fajar, maka apa kata Nabi? Janjinya pahalanya apa? Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ya, bayangkan ini. Harta yang dimiliki orang yang paling kaya di dunia ini tidak bisa mengalahkan orang yang senantiasa menjaga sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh. Ini, insya Allah. Jadi para jamaah, jangan kita sia-siakan ya.
Jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan, jangan kita anggap remeh tentang sholat sunnah fajar ini atau sholat sunnah qobliyah subuh atau sebelum subuh. Ini sholat sunnahnya saja lah ya, belum sholat wajibnya. Seperti apa pahalanya? Masya Allah ya. Nanti kapan-kapan akan kita bahas tentang keutamaan sholat subuh. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah, berlangsung ketika selesai mendapatkan ibrah pelajaran ilmu dari Malik bin Dinar pulang, maka dia menghadap teman-temannya, kembali kepada habitatnya, kembali kepada kelompok-kelompoknya para pencuri. Ketika datang kepada teman-temannya pencuri, maka si pencuri tadi mengatakan, wah, Anda ini kelihatannya sangat gembira sekali, tersenyum-senyum ini. Anda mendapatkan harta yang mungkin banyak sekali, sampai berhari-hari nggak kelihatan Anda ini. Berapa harta yang Anda dapatkan? Maka si pencuri tadi menyampaikan kepada teman-temannya pencuri, ya, tujuan untuk dakwai kepada para pencuri tadi. Masya Allah, harta yang aku dapatkan luar biasa, bahkan lebih banyak daripada kalian semua. Apa itu? Apa itu? Bisa kita bagi bersama. Wah, ini pencuri kan senang kan? Maka si pencuri tadi mengatakan, saya ingin mencuri harta si fulan atau Malik bin Dinar, tapi sebelum aku mencuri hartanya, dia telah mencuri hatiku. Melongo semua ini teman-temannya pencuri. Maksudnya, artinya ketika si pencuri ini ingin mencuri harta Malik bin Dinar, si Malik bin Dinar ini sudah mencuri hatinya dulu, sehingga merubah sifat karakter perbuatan yang dulunya buruk menjadi baik. Masya Allah, itulah hidayah Allah ya. Jadi disitulah kemuliaan ketika Allah memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba yang dipilihnya, pasti dia akan ditunjukkan kepemahaman tentang agama. Maka akan dibuka hatinya, akan ditunjukkan hidayahnya, ilmunya. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan. Sebaliknya kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, artinya Allah tidak cinta, tidak menyukai seorang hamba, maka dibiarkan dia tersesat, dibiarkan dia terombang-ambing dalam kesesatan. Makanya kadangkala ada perampok, mantan pencuri, mantan perampok, mantan mabuk, mantan bezina, mantan penjahat dan yang lain, dia bertobat. Begitulah kalau Allah cinta, sehingga dia menjadi orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik ibadahnya. Banyak kejadian yang terjadi. Bahkan kalau saya lihat ada di Facebook itu ya, di situ ada foto-foto ataupun video mantan-mantan preman, mantan-mantan penjahat. Banyak tatonya, badannya banyak tatonya, mukanya juga ada tatonya. Tapi Masya Allah, dia sudah umroh, dia sudah haji, dia banyak belajar agama, banyak yang dia dapatkan ilmu ya. Itu kalau Allah betul-betul cinta kepada seorang hamba, ditunjukkan, dibuka hatinya. Maka dari situlah betul-betul hidayah itu akan diberikan bagi siapapun yang dikehendaki, yang dicintai. Banyak orang dulunya ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli baca Quran, pandai agama, tapi apa? Ketika di akhir kehidupannya menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang buruk ya. Ketika masa-masa hidupnya ternyata ketika sebelum datang kematian, maka hidupnya kelam, hidupnya gelap. Dia menjadi orang yang buruk, meninggalkan sholat, tidak pernah kenal agama, menjadi orang yang suka mabok, suka mencuri dan yang lainnya. Maka disinilah pentingnya hidayah Allah para jamaah. Maka oleh sebab itu kita semua yang di sini terus meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas agama Allah, minta petunjuk kepada Allah siang dan malam habis sholat ya. Jangan lupa itu. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tunjukkanlah kepada diriku ya Allah hidayah, ketakwaan, hati yang lemah lembut, merasa cukup dengan pemberian-Mu, dan senantiasa hati yang qanaah dan terhindar dari segala keburukan hati. Terus kita berdoa kepada Allah. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Gak bisa bahasa Jawa, dibatin. Gak bisa dibatin, disolati. Ya sudah, karena gak mau berdoa kepada Allah.